Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari sore kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih dikuatkan untuk melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya yang abadi itu wayabqa amaluh. Yang abadi itu adalah amal. Yang abadi itu adalah amal. Bahwasanya hidup ini adalah perjalanan. Allah ciptakan ruh, awalnya ada, tapi untuk selanjutnya adalah abadi dan terus akan melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan yang pertama adalah di alam dunia ini. Kemudian perjalanan yang panjang nanti juga akan dialami nantinya di alam akhirat. Di mana alam akhirat diawali dengan yaitu di alam barzah. Itulah. Dan antara alam dunia dengan alam akhirat ini atau alam dunia ini masuk di alam barzah ini ya. Yang akan abadi itu adalah amal soleh. Amal, wa yabqa amalu. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salas. Fayarjisnaini fayarji'usnaini wa yabqa wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Begitu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang menyertai jenazah, yang menyertai mayit itu 3. Yaitu apa? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. 3 ini, 2 itu akan kembali. Apa itu keluarganya? Yang menghantarkan ke liang kubur akan kembali. Hartanya yang dibawa juga akan kembali. Bahkan rata-rata harta tidak akan dibawakan ketika mayit atau jenazah diantar ke liang kubur. 2-nya kembali. Hanya 1, wa yabqa amaluh. Yaitu amal. Di mana amal inilah yang akan menemani setiap perjalanan hidup. Baik hidup di dunia dan hidup nanti setelahnya, yaitu di dalam akhirat. Ketika orang sukses di dunia karena amal juga. Karena dukungan amal soleh. Karena amal soleh yang dia kerjakan. Dia akan sukses ketika di dunia. Begitu juga amal soleh yang dia lakukan akan menentukan sukses pula di akhirat. Maka mari kita sebagai kaum muslimin untuk terus untuk apa? Untuk beramal soleh. Kita dengan sholat kita mendapatkan ketenangan keluarga, jiwa, dan harta. Kita akan mendapatkan kedamaian. Kita dengan thalabul ilmi, kita akan ada ketenangan. Sebagaimana kata Nabi, berkumpulnya suatu kaum, maka di dalamnya ada 4 hal. Salah satunya adalah sakinah, yaitu ketenangan. Dengan berkumpulnya ini, lebih-lebih ini Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Nilai dan pahalanya Allah akan lipat gandakan. Sukses di dunia, amal yang dilakukan tentu menyertainya. Tidak bisa simsalabim orang sukses dengan tanpa bersusah-susah, berpayah-payah untuk meraihnya tanpa harus amal soleh. Oleh karena itu terus kita ingin sukses di dunia, tidak hanya ibadah yang mahdhah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya, tapi ibadah-ibadah yang lain seperti berkebun, bersawah, beternak,
ya, orang kantoran, ya, penambang, pelaut, mereka ketika bisa melakukan ini dan bekerja keras, mereka pun akan sukses dalam pengertian arti dunia. Tapi ketika ya amal ini diimbangkan, yaitu amal soleh, ya, dalam pengertian adalah amal yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu amal soleh, maka bukan hanya ya, sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Sukses di dunia, dia akan mendapatkan kemakmuran, dia akan mendapatkan kehidupan yang layak dan seterusnya. Kalau itu setingkat negara akan menjadi sebuah negara yang baldatun warubun thayyibatun warubun khufur. Tapi bagaimana nanti setelah itu? Nah ini kebaikan dan kebaikan itu ya ada pahalanya, dan pahalanya ada yang mengalir setelah kita melewati satu masa, yaitu pindahnya kita dari alam kubur, dari alam dunia ke alam kubur. Ada 7 amalan menurut Rasulullah SAW, yang mana 7 amalan ini akan mengalir terus pahalanya. Ini luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan 7. Ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir walaupun dia sudah sampai di liang kubur. Apa? 1 adalah mengajarkan ilmu. Bagaimana mengajarkan ilmu kepada orang lain? Mengajarkan huruf-huruf bacaan Al-Quran, mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, sehingga orang bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafalkannya. Maka yang mengajarkan juga mendapatkan pahala, walaupun yang mengajarkan sudah tiada. Ilmu tafsir, ilmu hadis, dan seterusnya, sampai mungkin kitab-kitab yang dia susun, bisa diraih, ya bisa dibaca, digali oleh orang-orang lain, maka itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah mengalirkan sungai. Kaum muslimin rahimakumullah, ini perlu perenungan. Sungai itu posisi ada di bawah, dan dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sungai ini mengalir. Tapi bagaimana ini mengalirkan sungai ini maknanya? Air yang ada di bawah sehingga yang di atasnya mendapatkan kehidupan. Tentunya ini adalah ilmu teknologi. Bagaimana air yang di bawah itu bisa dialirkan ke atas untuk itu mengaliri tanaman-tanaman, pohon-pohon, sawah, ladang, sehingga dari sawah mereka dapatkan yaitu padi yang cukup melimpah. Jadi ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Dan mengalirkan sungai ini ternyata apa? Alat yang dia buat, alat yang dia rancang, mampu mengalirkan air sungai ke tempat-tempat yang dibutuhkan, sehingga di musim penghujan tidak berlebihan airnya, di musim kemarau tidak kurang airnya. Tentu kaum muslimin ini ayo fokus kepada kehidupan kita, agar supaya cita-cita kita baldatun thayyibatun warabun khufur itu dekat dengan diri kita. Kemudian berikutnya adalah menggali sumur. Yang ketiga itu menggali sumur. Ketika rumah tangga awal membuat rumah, membangun rumah, dia butuhkan air, dia bisa membuat sumur di sekitar rumahnya. Maka keluarganya bisa mandi, bisa minum, bisa bersuci dari hadas yang kecil, ya, maupun hadas yang besar, kemudian bisa melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, sholat, dan seterusnya. Karena ada sumur. Bayangkan, kalau sumur tidak ada di rumah,
Ya, era teknologi yang sekarang ini maju, sumur bisa diganti dengan aliran PDAM. Tapi bagaimana? Ya, yang membuat sumur itu, yang membuat PDAM itu akan mendapatkan pahala walaupun dia sudah tiada. Ini yang ketiga, luar biasa. Demi sejahteranya, demi tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok kita, salah satunya adalah air. Tentu ini menjadi pemikiran bersama. Jangan sampai sungai yang mengalir di bawah itu, sementara musim kemarau kita tidak bisa menanam tanpa karena kekurangan air, karena memang tanpa air, tapi air sungai itu bisa dialirkan, atau air sumur ini bisa dialirkan ke tempat-tempat yang kita perlukan. Ini adalah jariah. Yang selanjutnya adalah kaum muslimin, yaitu menanam pohon korma. Korma menjadi andalan di sana. Tentunya menjadi pemikiran daerah-daerah yang lain. Intinya adalah ketika kaum muslimin senang menanam, maka yang dia dapatkan adalah buahnya. Menanam padi dari sekian petak yang dia tanam, sebagian bisa dimakan, nanti sebagiannya bisa diteruskan untuk bibit dan seterusnya. Sehingga anak turunan kita ketika kita sudah tiada, bibit itu masih terjamin adanya. Varietas unggul masih bisa kita dapatkan untuk kelangsungan itu. Maka kaum muslimin mestinya senang menanam. Lebih-lebih menanam pohon-pohon besar, pohon-pohon keras yang senantiasa nantinya akan bermanfaat untuk generasi-generasi berikutnya. Ini adalah pahalanya akan senantiasa mengalir walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Dan kita dapati baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini akan kita rasakan oleh diri kita dan keturunan kita. Yang berikutnya adalah membangun masjid. Jelas ini. Membangun masjid sudah nampaknya banyak orang yang berpikir ini. Kemudian mewariskan kitab suci Al-Quran, itu juga merupakan pahala jariah. Pahala yang senantiasa mengalir walaupun diri kita sudah tiada. Kemudian yang terakhir adalah meninggalkan anak yang soleh. Anak-anak yang senantiasa tumbuh, berkembang, senantiasa berbakti kepada orang tua dan mendoakan orang tuanya ketika sudah tiada. Oleh karena itu, ayo Ramadan kali ini kita berpikir bukan hanya untuk diri kita. Lebih dari itu untuk orang lain. Di antaranya adalah mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, kemudian membuat sumur, menanam pohon-pohon yang bermanfaat, membangun masjid, mewariskan mushaf Quran, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah meridhoi kita ketika kita masih bisa berupaya, mari kita maksimalkan. Ramadan kali ini, semoga Allah ridho dengan tujuan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.